Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai surat. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata ini. Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerimanya. Seiring dengan perkembangan zaman, kini surat tidak lagi hanya ditulis di atas kertas dan dikirim dalam bentuk fisik. Adanya media sosial dan internet membuat pengiriman dan penerimaan surat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Salah satunya dengan email. Melalui email, kalian dapat berkirim surat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Secara umum, surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Saat di sekolah, tentu kalian pernah mendapatkan surat, bukan? Di rumah, ayahmu mungkin pernah mendapatkan surat undangan dari keluarga, saudara, ataupun teman. Jika pernah, silakan kumpulkan surat yang pernah kalian dapatkan. Nah, kira-kira surat tersebut termasuk surat pribadi atau surat resmi ya? Apakah kalian sudah tahu? Jika belum, yuk cari tahu jawabannya dengan menyimak penjelasan berikut. Surat pribadi merupakan surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, seperti kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, dan lain sebagainya. Tujuan penulisan surat pribadi antara lain mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, bertukar kabar, menceritakan pengalaman, dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan ciri-ciri surat pribadi antara lain, bahasa yang digunakan kurang memerhatikan kaidah tata bahasa yang berlaku. Bentuk surat bebas, tidak mengikuti aturan resmi, serta isinya bersifat pribadi. Sedangkan surat resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga untuk keperluan dinas. Tujuan penulisan surat resmi antara lain, pemberitahuan informasi atau pengumuman, permohonan atau pemberian izin, undangan dinas, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Ciri-ciri surat resmi antara lain, ditulis menggunakan bahasa baku, adanya kop surat, nama instansi atau lembaga, isi surat untuk keperluan kedinasan, adanya nomor dan lampiran surat, bersifat formal, singkat, dan jelas, adanya stempel instansi atau lembaga. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan surat yang pernah kalian dapatkan termasuk surat apa? Iya betul, surat yang kalian dapatkan dari sekolah termasuk surat resmi karena surat tersebut berasal dari lembaga sekolah dan memiliki tujuan yang bersifat resmi. Sedangkan surat undangan pernikahan, surat untuk keluarga dan sahabat termasuk surat pribadi. Sekarang kita akan coba membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Perhatikan kedua gambar surat berikut, tampak bahwa unsur surat resmi lebih kompleks daripada surat pribadi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Surat pribadi memiliki unsur-unsur yang lebih sederhana, yakni pertama, titik mangsa, yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat. Biasanya tertulis di sisi kanan atas surat. Kedua, alamat tujuan surat berisi nama penerima surat dan alamat penerima. Ketiga, salam pembuka. Keempat, pendahuluan. Kelima, isi surat. Keenam, penutup surat. Ketujuh, salam akhir. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pengirim surat. Selanjutnya, unsur-unsur surat resmi terdiri atas kepala surat yang berisi kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Kemudian, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan pihak dari lembaga pengirim surat.
Demikian penjelasan tentang surat pribadi dan surat resmi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.